Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Pada pagi hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Studio 1 kantor JTV Banyuwangi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Pemirsa JTV, pagi hari ini JTV Banyuwangi kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kapten Purgana MM, Kepala KSOP Tanjungwangi. Sehat, Komandan? Alhamdulillah. Ini manggilnya apa saya nih? Pak Purgana, Pak Pur atau gimana? Bebas, Akang juga boleh. Akang juga boleh. Akang, oh iya betul. Akang Purgana ini Jawa Barat ini Pak, Sunda ini Pak ya. Ya Pak Sunda. Ini dari rumah atau dari kantor ini tadi Pak Akang Pur? Iya, kebetulan keluarga jemput tadi, mau ke kantor, mampir dulu ke sini. Oke, alhamdulillah. Selamat datang di kantor JTV Jalan Ahmad Yani, Kang Pur ya. Kang Pur, sebelum kita mulai ke materi, disapa dulu keluarga besarnya Kang Pur. Ya siapa tahu anak istrinya nonton semuanya. Keluarga besar KSOP juga boleh disapa. Monggo, Kang Pur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Pemirsa JTV ya, tentunya pemirsa JTV dimanapun berada, khususnya di Banyuwangi, kemudian juga keluarga besar KSOP kelas 3 Tanjungwangi. Oh, kelas 3 pengen. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Memang juga mungkin dengan instansi institusi lainnya yang bergerak di ekosistemnya di pelabuhan di Banyuwangi. Saya rasa dengan kondisi yang sekarang kita tetap semangat untuk melayani masyarakat khususnya dan negeri tercinta kini ini. Keren, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Akang Pur. Ya. Akang Pur, jenengan kelihatannya lama ya bergerak di urusan kepelabuhanan. Bahkan informasi bocor halusnya sebelum dinas ini pernah di luar negeri juga, Akang Pur. Apa di luar negerinya ini bergerak di bidang yang sama ini, Akang Pur? Iya, saya kebetulan ijazah saya dari laut. Dari tingkat 3 sampai tingkat 1 linear. Jadi setelah saya lulus, dulu tuh namanya Akademi Ilmu Pelayaran. Oke. Di Jakarta, yang sekarang mesti udah berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Sekolah Tinggi, dulu akademi ya? Dulu akademi. Dulu akademi. Akademi itu berapa tahun berarti nempuhnya dulu? Oh betul, kayak D3 begitu berarti Akang Pur ya? Betul. Okay. Jadi D4 saya di sekolah di situ juga. Tahun 98 kalau nggak salah, dapat D4-nya, kemudian dapat S2-nya tahun 2008, cuman nggak pernah saya cantumkan. S2-nya di mana itu, Akang Pur? Jakarta. Jakarta juga, oke. Ya. S3-nya? S3-nya belum nih. Oh, lagi proses. Belum ada kemauan sih. Tapi luar biasa pemirsa JTV ya, kepala kita ini Kapten Pur ini ternyata kepala KSOP Tanjungwangi S2 loh, bukan main-main, ternyata linear ini ya, Akang Pur. Akademi Pelayaran, S2-nya juga pelayaran? Enggak, kalau S2 pelayaran itu sementara masih belum diakui secara dari Diknas ya. Kalau S2-nya saya sudah pelayarannya, jadi Master Marine. Oh. Dari umum juga udah dapat Magister Manajemen tahun 2008. Ya, kalau kami mungkin waktu itu hanya berpikir terkait dengan sipil efeknya. Sipil efeknya. S3 mungkin sekarang menjadi menjadi tuntutan tren, ya, iya. menjadi tren ya. Walaupun sipil efeknya mungkin dari sisi ASN belum ada kali ya. Belum, makanya ini perlu, nggak apa-apa ini suara dari Tanjungwangi, siapa tahu, karena penting juga ini kan. Akang Pur, penting juga bahwa ada spesialis ya. Kalau selama ini kan tadi ternyata ada perkembangan ya, dari akademi berubah menjadi sekolah tinggi, ada S2-nya.
Lah 3/4 kan maritim kita ini Kang Pur ya. Betul. Betul. Berbagi pengalaman di luar negerinya bisa berbagi Kang Pur? Yang pertama yang sangat jauh berbeda kita adalah safety culture dari perusahaan, safety culture masyarakat. Ya tentunya saya orang Indonesia yang pada saat itu seolah-olah begitu datang kita bukan dipaksa lah ya, bukan dipaksa dengan aturan-aturan itu, kita kok jadi nurut gitu loh. Orang Indonesia yang safety kulturnya, mohon maaf mungkin agak belum begitu ini, tapi saya kerja di luar negeri 10 tahun, kok jadi saya ikut-ikutan Kultur sana gitu loh. Tapi budaya kerjanya terutama budaya ya. kerja ya. Nah ini yang paling utama, safety kultur para pengusaha terkait dengan ya kadang-kadang mereka, ya saya nggak tahu apakah memang safety itu tidak terukur ya, cost-nya itu ya. Cost-nya tidak betul. Tidak terukur. Apa itu dianggapnya merupakan bagian dari investasi atau apa? Saya tidak mau terlalu jauh terhadap itu. Betul. Ya. Tapi yang jelas pernah punya jam terbang ke sana. Ya. Tapi kan dampaknya, kalau yang memang sekarangnya yang bermain di sisi kemaritiman, itu kan berdampak terjadi kecelakaan atau apa segala macam yang notabene mungkin pemikiran saya sebagai praktisi itu ya dari akibat disebabkan oleh safety kultur para pengusaha itu. Ini menarik ya. Ari kalau bisa bicara bisa sampai malam. Ini temanya baru safety culture ini ya, belum. Luar biasa. Akhirnya tahun berapa Pak Akang Pur kembali ke Indonesia itu? Itu di negara mana Akang Pur? Saya di perusahaan Jepang 7 tahun, di Perancis 3 tahun. Astagfirullah, berarti pernah di Tokyo, pernah di Paris ini. Iya, pernah di Tokyo, pernah di Paris, pernah seminggu. Karena saya kan sifatnya nomaden. Kapan-kapan saya mau ikut kalau jenengan mau ke sana. Akang Pur, kita kembali ini ke pokok persoalan. Nah, secara garis besar kita kembali ke pelabuhan kita ini Akang Pur. Sehingga jenengan tahun berapa kembali ke Indonesia Akang Pur? Tadi sempat terputus. 2001. Oh, 2001. Langsung diangkat ASN itu ya Akang Pur? Sudah ASN. Oh, sudah ASN, iya. Akang Pur, secara umum ini masyarakat Indonesia dan Banyuwangi khususnya terkait dengan pelabuhan Ketapang Gilimanuk kan perlu sedikit Akang Pur mungkin kasih pencerahan. Sebenarnya KSOP itu tupoksinya seperti apa Akang Pur? Nah, seperti itu supaya masyarakat ini tahunya kan orang nyebrang saja, nggak tahu yang namanya ada Akang Pur di situ, nggak tahu mereka. Ini mumpung di GTV, nah nanti kita berbagi informasi. Ya. Baik, terima kasih. Secara tusinya kami ini dari awal itu di Tanjung Wangi itu melayani pelabuhan yang dikomersialkan. Pelabuhan yang dikomersialkan. Terutama di Pelindo, itu badan usaha atau yang melayani atau operator pelabuhan yang mengusahakan pelabuhan. Nah, daerah kerja kami memang agak cukup terbentang jauh dari mulai Tabuhan ya sampai ke Puger apa Pancer, Puger ya? Puger Jember berarti jenengan. Oke. Ya, berarti jenengan mulai Tabuhan Wongsorejo sampai Puger Jember ya? Jember itu luar wilayah biasa. Wilayah coverage areanya jenengan ini. Daerah lingkungan kerja dan area kepentingan pelabuhan. Nah, ini kan nyelip nih Ketapang ini kan. Dulu memang otorisasinya ada di Pelabuhan Ketapang di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga. Dulu ya ceritanya. Dulu. Kemudian beralih ke penyeberangan, menjadi otorisasinya menjadi ke sejak tahun kapan kami nggak ngerti. Ke BPTD. Badan? Badan itu satu naungan deh. Satu naungan di Kementerian Perhubungan, cuma berbeda eselon 1 aja, berbeda dirjen gitu. aja.
Balai Transportasi Darat belakangannya. Transportasi BP-nya saya agak lupa juga nih. Apa? Kelihatannya badan itu. Atau balai itu tadi ya? Balai bukan badan. Karena kalau badan tidak setingkat, kan langsung di bawah presiden. Betul, balai. Balai apa transportasi darat gitu ya. Belakangnya P-nya ini agak ragu saya nih. Saya nggak mau bilang atau penyeberangan atau pelabuhan. Ya, berbeda. Nah, sementara operatornya di situ adalah ASDP. Operatornya. Jadi kalau di pelabuhan umum, jadi di Tanjung Wangi ini kami punya 2 badan usaha pelabuhan. Sekarang ditambah 1 mungkin penyeberangan, tapi itu bukan merupakan badan usaha pelabuhan. Yang badan usaha pelabuhan yang pertama adalah yang sudah existing sekarang itu adalah PT Pelindo. Oh, PT Pelindo. Nah, namun sekarang ada nambah lagi, Badan Usaha Pelabuhan Pelstra. Apa itu, Pak Kang Pur? Pelabuhan Lembar Sejahtera. Oh, yang kebetulan juga ownernya orang pribumi Banyuwangi. Oh gitu ya? Gitu. Oh, alhamdulillah orang Banyuwangi ikut. Orang Banyuwangi ikut berkontribusi. Ya, saya bukan promosi ya, tapi saya tahu persis faktanya ya. Dan mereka akan menyediakan dermaga sudah selesai sepanjang 100 meter dengan mekanisme KSP dengan kita. Kemudian tahun depan insya Allah Maret atau April sudah selesai. Mereka menyediakan kalau nggak salah info dari ownernya sendiri itu 3 kapal nanti yang melayani pelabuhan baru itu. Ya, melayani Tanjung Wangi, Lembar, Lombok. Oke. Jadi mungkin pilihan masyarakat nanti bisa variasi. Opsinya banyak ini ya. Opsinya banyak, mana? Karena pada akhirnya service safety itu menjadi pilihan. Oke, yang kita bicarakan di awal tadi ya. Ya, itu menjadi pilihan masyarakat sekarang udah insya Allah udah paham, sadar mana yang lebih terjamin. Betul. Nyawanya, mana lebih menyenangkan dari servisnya. Gitu. Kapal baru yang didatangkan nanti. Jadi itu punya anak pribumi Banyuwangi itu berarti Pak? Punya anak pribumi Banyuwangi. Keren ya. Jadi anak pribumi ikut kontribusi, bahkan ikut membangun pelabuhan 100 meter itu tadi. Betul. Hebat. Rencana operasi berapa? Kapan itu Pak Kapten? 2 tahun depan, kalau dari sisi infrastruktur dermaga udah selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Tinggal izin-izin yang lain. Sehingga sebenarnya bisa dijadiin juga untuk alternatif. Jadi alternatif ke daerah mana, entah ke Bali, kemana, itu bisa jadi alternatif. Karena memang disesuaikan dengan kondisi terutama yang existing kapal-kapal yang beroperasi di Banyuwangi. Jadi luar biasa pemirsa ya. Beliau ini ternyata melayani di pelabuhan itu dengan seluruh kapal, jangan melayani nih ceritanya ini Pak Kapten ya. Kalau di penyeberangan di Ketapang itu total ada 56 kapal. 56 kapal. Ya, kalau di Banyuwangi yang tetap itu ada 3 kapal yang melayani Banyuwangi, Lembar atau Lombok, itu sama ALP atau SIM Lampung. Ya cukup kredit, cukup overload ya. Karena masih istilahnya seolah-olah bahwa kami ini sebagai penanggung jawab akhir gitu terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran. Misalnya contoh ada kejadian di tengah laut apa, mesti yang disorot kami, mesti copot KSOP-nya seperti itu. Sekarang hari-harinya temanya copot. Nggak tahu yang dicopot yang apa. Iya. Tapi begini Komandan, kalau kemarin yang terbaru kan dalam mungkin 1-2 tidak sampai 2 bulan lah, banyak insiden terutama yang menjadi perhatian publik itu kan kebakaran kapal.
Itu seperti apa sebenarnya kewenangan dari KSOP sendiri, Pak Kapten ya? Betul. Jadi memang kami ada yang tadi ini dalam tanda kutip adalah pengawasan, Pak. Ya, tapi sampai di mana pengawasan ini secara pengawasan ini bukan berarti kami itu harus melihat satu persatu, misalnya barang berbahaya. Iya. Setahu saya selama kerja saya di luar, mohon maaf, bahwa tadi itu si pihak transportir atau pihak ini dia harus memberikan informasi ke otoritas di pelabuhan bahwa contoh mobilnya memuat ini termasuk barang berbahaya. Mestinya jujur begitu. Mestinya, karena itu harusnya ada declare, Pak. Oh gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengawasan kami tadi? Semua barang berbahaya boleh, Pak, naik di atas kapal tanpa kecuali. Boleh sebenarnya? Boleh. Oh. Tapi ada tapi. Komanya yang tapi Ya, tadi. ya kan tidak sembarang, Pak. Boleh, harus Oh. memenuhi aturan, kaidah-kaidah yang ditetapkan sama pemerintah. Oh. Kalau di kapal kargo, misalnya benda ini termasuk yang nggak boleh didekatkan dengan benda yang lain, karena akan menimbulkan, misalnya ada apa ya, kalau berdekatan ataupun bercampur itu malah akan menimbulkan misalnya bahaya, Gesekan ya. gesekan lah, ataupun kadang-kadang cairan itu menyatu bisa menjadi ledakan, Pak. Karena zat kimia itu Pak ya berbahaya. Nah, jadi itu mungkin juga perlu disampaikan bahwa pengawasan KSOP, iya Pak, pengawasan. Begitu pengusaha atau para transportir menyampaikan, kami muat seperti ini loh. Oke. Nah, treatmentnya apa nantinya? Ditahan dulu Komandan, karena ada iklan yang akan lewat berikut ini. Sekarang nonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Woi. Apa ae sing ganggu ae wong iki. Celuk ki mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek ae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Ae. Mit, kopi loro mit. Ih, anyar maning. Oleh tekan ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo picis dewek kon, nganggo picis dewek. Iya, maksudnya gitu iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok paren iki. Cukai hengono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit, mit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih, yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai, berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita.
buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyaklah pokoknya. Alah, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya, kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot gitu. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi bersama Kapten Purgana MM, Kepala KSOP Tanjung Wangi, Banyuwangi. Tadi kita sempat jeda iklan di ini Akang Pur, di treatment itu tadi Akang. Bisa dilanjut treatmentnya kayak apa ini? Karena temanya ini kadang antara sopir dengan kemauan Akang ini beda ini. Ada supir, ada takutnya, ada ininya macam-macam. Nah, gimana? Treatment itu bukan berarti sesuatu hal yang bukan sesuatu hal. Treatment itu menyangkut terkait dengan punishment, bukan. Treatment di sini kalau di aturan barang berbahaya di atas kapal itu ada aturan seperti yang mungkin gini, ada yang barang berbahaya dalam bentuk kemasan itu harus mengikuti kaidah aturan yang ada di IMDG Code, International Maritime Dangerous Code. Internasional ini. Internasional. Kalau kami di laut, ya memang harus menerapkan itu. Ada lagi harus mengikuti International Maritime Solid in Bulk. Curah cair, Pak. Curah cair. Itu dalam bentuk yang banyak. Tapi kalau dalam bentuk kemasan, barang berbahaya dalam bentuk kemasan itu harus masuknya ke dalam IMDG Code. Ya memang saya yakin juga entah itu sudah tersampaikan atau belum. Kita nggak ngerti. Apalagi memang ada jeda waktu yang tersendat, Pak. Karena gini, dari perhubungan laut berubah ke perhubungan darat, balik lagi ke perhubungan laut. Ini kan ada interval yang bisa aja menjadi, tapi saya yakin perbedaan persepsi mesti ada. Perbedaan persepsi mesti ada. Oke, kita nggak usah terlalu jauh ngomongin ini ya, karena menyangkut ke polisi daripada pimpinan atau apa sama. Jadi kita anggap sama, anggap sama bahwa di atas kapal itu, kalau memang dia berbentuk curah cair solid in bulk, dia harus mengikuti aturan yang ada, yang dikeluarkan sama IMO, United Nations, dan kita perhubungan laut itu adalah merupakan anggota daripada IMO. IMO itu tadi. Sejauh ini tapi pihak dari KSOP tidak ngecek detail satu persatu, Pak? Nggak bisa, Pak, ya? Nggak mungkin, Pak. Jadi pengecekan itu, saya yang bilang tadi bahwa dari laporan yang disampaikan dari para supir, checklist lah katakan. Checklistnya, misalnya saya ada muatan barang berbahaya. Nah ini kan termasuk untuk di atas kapalnya itu ditempatkan di mana nih? Oh, akhirnya begitu ya, Pak? Iya, kan kalau di kapal itu kan sekali lagi boleh, Pak, barang berbahaya naik di atas kapal. Boleh. Tapi penempatannya harus seperti apa? Ini yang... Pemisahannya, segregasinya harus seperti apa?
Jadi sebenarnya sopir ini juga tidak perlu takut ya, Bapak. Yang penting lapor aja ya, mestinya jujur ini benar ya. Karena menyangkut orang lain juga ini kan. Iya. Nggak perlu takut. Ya cuman kapal itu sendiri menyediakan nggak, contoh lah. Kayak apa itu Pak? Elektrik sekarang yang lagi rame itu ya mobil listrik ya. Mobil listrik macam-macam ya. Ini kan sepeda listrik, mobil listrik. Ini lagi ngetren ini. Kan jadi dilema Pak. Kenapa? Boleh naik, boleh. Tapi harus mengikuti ketentuan yang ada. Ada persyaratannya. Contohnya harus ditempatkan di designated area. Atau area yang ditunjuk Pak. Di khusus. Kalau dari sisi ekonomi, mungkin kapal juga, enggak mau saya bikin area khusus buat itu. Apalagi yang muatannya tidak berkelompok misalnya. Betul Pak? Punya coverage area tersendiri. Punya coverage area sendiri dengan harusnya kapasitas apa itu yang namanya itu? Apa itu? Kalau mobil listrik itu apa itu namanya? Mobil listrik baterainya. Harus sekian persen. Dibatasin seperti itu. Jadi boleh, tapi harus mengikuti ketentuan yang ada. Ini kan ketentuan ini akan berbeda persepsi dengan para pengusaha tentunya. Betul. Iya toh? Termasuk bisa saja operator kapalnya nggak mau ribet juga, sudah tempatkan di situ saja. Padahal begitu safety-nya. Itu yang salah satunya. Nah ini tentunya ini harus dipahami juga sama kru kapal, Pak. Kru kapal. Tapi ya memang secara aturan semuanya itu adalah tanggung jawab kru kapal ataupun tanggung jawab si nahkodanya. Saya pernah ngalamin itu. Jadi ya kasihan sih memang semuanya. Tapi kan seorang nahkoda, seorang kru memang dididik Pak untuk itu, dibekali ilmu untuk itu. Pernah berpendidikan soal itu Pak, kan nahkoda namanya. Iya. Cuman permasalahannya apa? Di luar negeri ada yang namanya Master Operating Authority Pak. Jadi sebuah otoriti nahkoda yang mempunyai kekuatan mutlak. Tapi di sini kan enggak Pak. Oh gitu Pak ya. Misalnya, ini maaf saya juga membantu para teman-teman yang nahkoda nih. Iya. Ya, misalnya dia menyatakan ke pengusahanya atau bahwa ini kapal ini kekurangan ini misalnya kan. Atau misalnya ini ada skoci rusak atau apa. Nah, kalau komitmen safety kulturnya, manajemen perusahaannya itu, udahlah kapal itu jalan-jalan aja dulu lah, udah yang penting jalan. Nah, kalau di luar negeri, operating authority sang nahkoda itu nggak mau, saya nggak mau berangkat. Oh, dia punya otoritas terus sendiri. Sebegitu besar gitu Pak ya? Iya. Dia menolak untuk berangkat bisa berarti? Untuk keselamatan dan keamanan pelayaran Pak. Atas nama keselamatan. Iya. Nah kan di sini enggak Pak. Bisa saja nahkoda kalah dengan sopir ini Pak. Dipecat Pak. Udah kamu op aja. Pak Kapten, tapi sejauh ini sebenarnya KSOP itu kalau kewenangan perizinannya sampai sejauh mana Pak? Kewenangan apa yang institusinya jenengan ini untuk membuat rekomendasi lah? Stop gitu kan bisa juga Pak? Nggak bisa Pak. Oh gitu. Kami tidak bisa menyetop kapal kecuali perintah pengadilan Pak. Oh gitu. Kecuali ada ketok palu ini Pak. Ada ketok palu. Yang kedua, tapi itu kan bukan perintah Pak. Putusan ya Pak? Bukan, kelautan kapal itu. Oh oke. Jadi bukan kami yang nyetop Pak. Dan itu tadi, pada saat nahkoda menyatakan kapal ini tidak layak laut, harus saya sampaikan ke perusahaan. Ternyata perusahaan tidak memenuhi. Atas dasar laporan, kami bisa memeriksa kapal, Pak. Oh, atas dasar laporan? Betul. Atau mungkin kami melihat, misalnya, memang ada satu tugas kami itu sertifikasi, Pak.
sertifikasi kapal, itu nanti kami ada orang-orang ahli kami memeriksa kapal itu. Biasanya juga itu punya batas waktu tertentu, bisa 1 tahun, yang notabene-nya memang kapal itu harus misalnya melakukan perbaikan besar atau istilahnya docking, Pak. Docking. Baru mungkin diperiksa kembali, kalau sudah oke, misalnya yang mayor atau yang minor harus diperbaiki dalam misalnya 1 bulan ke depan atau berapa. Nah, itu salah satu adalah tusi kami juga. Baru diberikan pada, kalau nggak salah awal Juli kemarin. Setahu saya awal Juli apa awal Juli lah. Rekomendasi itu. Enggak, tugas itu diberikan ke kami. Karena sebelumnya tugas baru ini berarti. Ya, ini? tugas baru. Oke. Sebenarnya tugas lama, Pak, kalau di perhubungan laut. Cuma Ya beralih tadi jadi kewenangannya berpindah itu aja. Iya. Isinya, substansinya sama kan sebenarnya. Isinya substansinya sama. Kewenangannya yang berbeda. Kewenangannya yang berbeda. Pak Kep, kalau sejauh evaluasinya jenengan, kalau kejadian-kejadian kemarin apa yang lalai? Terutama khusus kebakaran kemarin tuh, Kep. Iya. Itu apa hasil evaluasinya, Kep? Kalau kemarin yang ada yang di Lombok, ada yang di macam-macam tuh. Oh, ini kan yang menjadi viral kemarin itu bukan ini ramai itu kan, kapal ini ramai nih lagi bilang kok nggak ada skocinya katanya. Padahal intinya kan bukan itu. Kalau kapal tidak terbakar, tidak perlu ada juga tidak apa-apa dong, kan gitu istilahnya. Iya betul nggak? Buat apa skoci berarti? Iya. Ya, saya nggak meruntut ke sana. Artinya akar permasalahannya itu di mana gitu? Akarnya di mana? Oke. Lah itu kan akibat kebakaran, kapal kebakar. Kemudian pas orang menyelamatkan diri nggak ada skoci. Gitu. Itu akar masalah bukan? Kalau menurut saya nggak. Saya melihat itu bukan akar masalah. Dan mereka butuh skoci itu kemudian. Karena panik, orang tahunya kan cari itu. Oh, betul. Yang diviralkan itu. Iya betul. Lah itu maksud saya. Saya setuju iya. Cuman akar permasalahannya bukan itu loh. Iya. Apa akar permasalahannya? Ikan muatan tadi. Oh. Yang post mayornya yang itu tadi ya? Iya. Preventifnya yang di depan itu tadi. Ada kejujuran. Kan root of accident-nya itu. Iya, oke. Kalau skoci kan kembali lagi, kalau nggak ada kecelakaan, skoci kan nggak perlu. Iya. Opsi yang kesekian kan? Opsi yang kesekian, walaupun memang ada pengganti daripada skoci itu ada. Ada rescue boat, ada life raft, gitulah. Jadi menurut saya bukan yang akar permasalahan. Oke. Yang menyebabkannya bukan itu loh, Pak. Gimana kok jadi akar permasalahan? Tapi yang viral itu tahu ya? Yang viral itu. Ya logika aja lah gitu. Ya mungkin, ya mudah-mudahan ini menjadi, oh iya ya kira-kira ya, karena yang paling penting itu dari safety itu adalah root of accident. Sehingga kita tahu akar penyebabnya apa nih. Betul. Bukannya setelah sakit kita kasih obat gitu loh, Pak. Betul. Kalau KSP sudah sampai pada kesimpulan apa penyebabnya kemarin itu? Itu kita tidak ada kewenangan untuk itu, Pak. Ada badan atau komisi yang menangani itu, Pak. KNKT mungkin ya? KNKT ya. KNKT ya. Itu secara ini yang terjadi juga di Padangbai. Ya tadi itu lah. Mungkin salah satu contoh gini, Pak. Menarik ini sebenarnya kalau untuk diinikan. Salah satu adalah termostatnya. Bapak suka es krim nggak, Pak? Sangat suka. Sangat Pak. suka ya. Sayang di sini cuma kopi, ini kan tidak ada es krim. Iya. Cuma saya es krim memang nggak suka. Saya sukanya kopi. Artinya kenapa kita bicara masalah es krim? Es krim yang dibawa dari Jawa Timur itu tujuan Lombok, Pak. Ada nggak di sana pabrik es krim di Lombok? Berarti Nggak ada, Pak ya? nggak ada, dikirim dari Surabaya menuju Lombok ya? Naik ke atas kapal, Pak. Setahu Bapak, kulkas harus mati apa enggak? Kulkas hidup dong, Pak. Harus hidup. Iya, betul. Ya sama, itu juga harus hidup, Pak. Ada potensi nggak di situ? Potensi elektrik shock. Iya, apalagi mungkin akibat panas, dia di ruangan tertutup.
Situ Pak. Ada nggak pelarangan? Ya nggak ada, emang boleh kok. Oh, memang boleh. Dimatiin pun power mobil, setahu saya itu hidup otomatis Pak. Kulkasnya Ya, kulkasnya. itu ada potensi-potensi itu ya. Loh itu potensi Pak. Potensi. Karena mungkin di Lombok, saya pernah di Lombok 2,5 tahun jadi Sabandar sana juga. Di Lembar. Di Lembar, Iya. oke. Jadi setahu saya nggak ada. Limbah, contoh lah limbah B3, nggak ada di sana, ada, cuman berbayar. Para pengusaha ya udah berbayar, udah ini kan. Kembali lagi Pak, aspek ekonomi mengalahkan aspek safety lah. Oh ini ya, ini perlu apa ini pemirsa JTV? Aspek ekonomi terkadang dan seringkali ya, bukan hanya terkadang Ya, ini. agak repot Kapten, juga ya. nanti kalau saya bilang seringkali, terkadang, cuman frekuensinya agak banyak. Berarti sering. Berarti sering. Cap, kalau ini berbicara tentang studi lapangan aja. Kalau misalnya ada kebakaran di antara Gilimanuk, Ketapang, katakanlah begitu, Cap. Kalau infrastruktur kita untuk rescue-nya itu memadai nggak di Pelabuhan, Cap? Ini harusnya yang jawab Basarnas nih, bukan saya. Kalau saya jawab, saya kayaknya sok tahu nih kan gitu. Ya walaupun Basarnas sendiri baru berdiri tahun ini di Tapang Gilimanuk. Oh, baru ada ini ya tahun ini ya, Cap ya. Secara formal. Secara formal ya. Artinya ada Karena kelembagaannya. Dulu di sini. pos aja setahu saya. Kalau sekarang sudah struktural mungkin. Ibarat puskesmas kan dulu cabang pembantu, sekarang berdiri sendiri, Cap ya. Betul. Ya, tapi nggak apa-apa disentil-sentil sedikit, nggak apa-apa, untuk informasi aja, Cap, kan untuk perbaikan kita bersama nih. Iya, ya memang kemarin juga saya sudah kemarin disuruh ngisi narasumber di kegiatan yang dilakukan sama Poliwangi terkait dengan weather forecast, pengaruhnya terkait keselamatan berlayar. Kemudian ya lumayan cukup ramai diadakan di Ketapang, dan saya juga pernah didatangin bulan ini kalau nggak salah bulannya dengan Komjen Australia. Komjen. Ya dari Surabaya. Konsulat Jenderal. Konsulat Jenderal, oke. Konsulat Jenderal dari Australia, dia menyanyikan salah satunya adalah SAR. Kenapa? Menurut saya masuk akal mereka bertanya, karena penyeberangan ke Tapang Gilimanuk ini kan terpadat di Indonesia. Betul. Terus sarana prasarana untuk SAR-nya mana? Itu orang luar negeri sampai tanya begitu ya. Dia care terhadap Iya, keselamatan. kewargaan, iya, betul. kewarga negaraannya, Pak. Ya dia nggak peduli dengan orang kitanya, mungkin kita hanya efeknya aja nanti. Mereka peduli terhadap warga negaranya yang hilir mudik, mungkin ke Banyuwangi, Ya, Bali, ya memang ribuan kalau turisnya. Betul, Pak. Bali itu memang kan ribuan. Segitunya protek perhatian negara terhadap Warganya. warganya. Jadi mereka sampai tanya ke pelabuhan ini, Tanya Jan? ke pelabuhan. Dan kebetulan waktu itu juga ada Basarnas juga. Kita undang ke situ. Ya silahkan, saya nggak punya kewenangan untuk menjawab itu. Karena tugas kami bukan itu. Tugasnya KSOP hanya membantu search and rescue. Search and rescue, oke. Jadi seperti itu. Di luar biasa pemirsa ya. Jadi Konjen Australia ini juga sempat sowan ke KSOP, ke pelabuhan lah, menanyakan bagaimana safety. Karena memang sebenarnya ini juga perhatian mestinya dari otoritas kita semua, pemerintah Indonesia juga. Karena ini urusannya bukan persoalan orang per orang ya, tapi persoalan keselamatan nyawa. Jadi nyawa itu jangan karena dihitung cuma satu, tapi ini penting untuk perhatian publik. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan obrolan saya yang sangat luar biasa bersama Akang Purnama.
Opaku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install, terus login JTV Hub Delor. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi, juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung. Dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dolar digital rek. Kembali lagi bersama saya, bersama Kapten Purgana, Kepala KSOP Tanjung Wangi, Banyuwangi. Cap, luar biasa, kita sudah ngobrol cukup lumayan, tapi bahannya juga masih banyak kelihatannya. Cap, kalau kita melihat salah satu pelabuhan paling kredit di Indonesia kan Banyuwangi ya, Banyuwangi, karena dia menjadi daerah transit Jawa Timur atau Jawa paling ujung, kemudian ketemu Bali daerah tourism. Ya, ke depan seperti apa Cap pemetaan potensi ini agar kemudian juga insiden-insiden yang sebenarnya biasa karena menjadi filler menjadi sangat luar biasa. Kayaknya ke depan seperti apa Cap sehingga kita punya antisipasi dan warga ini juga penumpang nyaman juga. Kapten juga bisa tidur nyenyak juga gitu. Ya mungkin koreksi bahwa Tanjung Wangi bukan pelabuhan yang terpadat. Oh, bukan terpadat. Tapi penyeberangan terpadat se-Indonesia. Beda, Pak. Oh. Jangan ini kalau kapten yang ngomong ini soheh ini berarti. Sahih. Ya jadi itu. Jadi pelabuhannya nggak terpadat karena pelabuhan terpadat tetap ada di Jakarta. Merak ya? Bukan. Pernah kalah dengan kita, Pak. Penyeberangannya. Oh gitu ya. Berbeda loh pelabuhan. Ini pelabuhan sama penyeberangan ya? Iya. Kalau pelabuhan penyeberangannya, Tanjung Wangi itu terpadat seluruh Indonesia. Penyeberangannya Tanjung Wangi. Oke. Ini koreksi ini berarti. Koreksi ya, koreksi. Inilah kalau kita berbicara dengan kaptennya langsung ini sohi tadi. Lanjut Cap. Ya. Jadi kedepannya ya. Selama saya di sini juga sudah ada beberapa kapal baru yang datang dan besar. Udah ada kalau nggak salah 3 ya kapal. Itu merupakan bagian daripada tentunya rehabilitasi dari sisi moda transportasi. Moda transportasi. Okay. Ya memang kalau kapal itu tidak mengenal umur. Asal ya tadi itu selama dia kan ada proses yang tadi saya bilang, pemeliharaan, perbaikan, mungkin ada docking tiap tahun yang diwajibkan bagi setiap kapal penumpang itu tiap tahun, Pak. Idealnya memang kalau docking setiap tahun? Iya. Itu yang kecuali ada okasional, Pak. Oh gitu. Ada eksiden okasional yang tentunya harus diperbaiki di atas dock yang melibatkan nantinya juga ada namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Oke. Itu melibatkan itu. Nah, udah ada 3 kapal baru, kemudian ya itu kan salah satu membantu juga bahwa dengan kapal baru ataupun apa ya. Tapi kembali lagi yang menjadi kemarin permasalahannya yang dari seminar internasional kemarin itu Wider Forecast menjadi masalah. Tapi sama halnya tadi Sekoci dipertanyakan, dipirakan begitu piranya. Padahal masalahnya bukan itu gitu loh. Demikian juga dengan forecast atau BMKG, Wider apa. Karena permasalahannya di situ. Kalau itu kan temporary. Temporary mungkin bulan-bulan Juli, Agustus tuh agak-agak bulan-bulan tertentu gitu loh. Tapi itu kan bisa disiasatin dengan kapal besar.
Karena dampak efek terhadap kapal besar kan gini. Idealnya kapal itu tidak bisa tenggelam, Pak, akibat cuaca. Tidak bisa. Idealnya. Iya. Oke. Kenapa saya katakan ideal? Selama dia masih punya boyansi atau daya apung, selama dia hygrometracentricnya positif, itu nggak bakalan tenggelam, Pak. Ini ilmu baru ini. Oh lama Pak itu, Pak, lama belajarnya lama. Kita dengarnya baru. Iya lama-lama. Nah ini kan ya mungkin dari masyarakat apa sih itu yang ini, tapi ya karena saya memang bidangnya itu, kapal itu tidak akan tenggelam apabila daya apungnya masih ada. Boyansi itu daya apungnya, Pak. Kemudian hygrometracentric atau orang kalau cerita GM-nya itu masih positif. Dia akan miring, ya balik lagi. Ini kenapa bisa tenggelam akibat cuaca buruk? Ini menarik ini. Sebenarnya bukan tenggelam yang bukan akibat cuaca ini juga yang mengakibatkan kapal itu tenggelam. Dia hanya gini, misalnya kembali tadi ke SDM-nya, para pelautnya. Yang namanya ada istilah kalau di pelayaran itu good seamanship. Ada pelayaran good seamanship-nya bagus karena dia dibekalin. Kenapa? Harus dilasing, penempatannya benar enggak, pemuatannya, stabilitas kapal itu benar atau tidak. Selagi mamanya temuannya itu secure, mau gelombang mau apa, saya pernah suatu waktu, mungkin ini pengalaman aja Pak, di Aleutian, saya di bawah Alaska. 2 hari saya nggak bisa bergerak, Pak. Kenapa? Kita masuk ke dalam center of storm, center of gale, nggak salah, bukan storm lah, gale. Ombaknya itu bisa sampai, ya kalau dilihat dari mungkin yang kapal-kapal kecil gini bisa, wih ini apa, di atas 6 meter, Pak. Di atas kita ini. Oh iya, iya. Nah, nggak tenggelam, Pak. Ya memang nggak bisa tidur aja, Pak. Mau bagaimana bisa tidur, baru bergerak ke kiri udah dibanting lagi ke kanan. Ya sampai-sampai para kru saya udah ada yang nitipin jam tangan, ada yang nitipin dompet. Nah, saya juga mati, saya bilang ini gimana. Sama-sama titip ini. Iya. Ya, alhamdulillah memang sampai ke Kanada waktu itu kapal crack, Pak. Retak ininya, palkanya. Ya company polisinya jual, Pak. Kita pulang dari Kanada. Nah, jadi kapal itu nggak bakalan tenggelam kalau memang masih punya boyansi, masih punya. Akibatnya kenapa dengan cuaca buruk kan bisa diakalin. Kalau memang sini sih nggak bisa, karena jarak juga sebenarnya cuma 4 nautical mile ya kalau dari Deket ya. sudah deket, memandang Tembus sebenarnya. tembus. Makanya sih idealnya jembatan, saya nggak tahu ya, saya nggak mau ke arah sana ngomongnya. Tapi yang jelas memang nggak bisa shelter, atau bisa diakalin mungkin ini arah gelombang ini kemana nih? Rata-rata dari sini ke utara, karena datangnya gelombang itu dari selatan. Rata-rata muter dulu ini kayaknya. Iya, karena masuk ke dalam alki yang sempit, berpisah lagi, masuk lagi ke tempat yang sempit, sehingga emang unik di Ketapang ini, di Bali ini, di Selat Bali ini. Ya arusnya juga nggak ada kompak, nggak ada yang kompak, muter kiri kanan apa. Memang kalau secara tertulis info dari BMKG harus ke selatan atau harus ke utara. Karena nggak ada yang harus ke timur dan ke barat di sini. Adanya cuma 2. Harusnya ke selatan atau ke utara. Hanya itu. Hanya itu. Tapi sebenarnya arus secara teori bisa tidak beraturan. Iya dong. Oh, gitu ya. Ya harusnya dari sini cuma karena sisi kanan kiri ini dibatasi. Ada sabuknya itu ya. Pulau Jawa, Bali. Bali. Jadi yang harusnya cuma 2 arah aja. 2 arah, utara, ke utara dan ke selatan. Dan di Selat Bali ada palung yang sangat dalam. Itu di daerah mana itu, Cap? Di tengah. Jadi yang dihindari itu menghindari palung itu berarti ya? Enggak, ini mengakibatkan ada yang namanya gelombang secara tiba-tiba. Oh, gitu ya. Di sini ada, kalau secara mistik mungkin ya, saya nggak tahu ya. Iya. Ada gelombang yang tiba-tiba muncul, namanya bukan gelombang ya, ombak ya. Ombak.
Mungkin kalau yang tinggal Jam-jamnya nggak tahu bocorannya nggak dari tahu, mistik itu. nggak tahu. Saya nggak ngerti. Ya, iya. Itu jadi ada palung atau ini. Ingat kejadian Nanggala, Pak? Ingat ya? Ketemu enggak? Nggak ketemu itu. Karena rupanya di tengah Selat Bali ini mungkin akibat alam dulu yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Bali. Terjadi retakan. Ya mestinya terjadi itu kan, mengakibatkan palung yang sangat Dalam. dalam. Dan itu menimbulkan tarikan itu ya sebenarnya. Dan ini ekstrim, Pak. Ekstrimnya itu dari dangkal langsung Langsung masuk. Nah itu katanya orang sih menyebabkan terjadinya ombak pantai atau ombak istilahnya sama onet lah apa itu. Mungkin dari sisi masyarakat sana udah tahu. Ya. Yang tiba-tiba muncul. Ya, selama ini sih ya alhamdulillah mudah-mudahan jangan yang diakibatkan sama cuaca itu menurut saya sih nggak ada potensi yang seharusnya terjadi. Seharusnya terjadi. Kalau dari muatan, iya tadi akibat kebakaran, akibat elektrik shock, ataupun ya kalau disebabkan sama alam itu akibat pergeseran muatan yang miring. Kalau miring juga tidak mempengaruhi, ya memang mempengaruhi secara high metasentriknya atau GM-nya akan bergeser, ada kemiringan itu aja. Termasuk misalnya yang ngatur, teman-teman yang ngatur di dek kapal itu mestinya ada orang yang profesional itu ya. Harusnya kru kapal yang karena itu tadi memang mereka dibekali untuk itu dan mereka tahu yang namanya buklet stability-nya, stowage plan-nya harus dimuat di mana biar kapal itu tidak miring, steady kan gitu. Ya mereka yang paham. Yang paham itu. Itu tadi yang Kapten bilang ilmu pelayaran itu penting karena menjadi pondasi ya. Iya. Bagian dari safety. Betul. Seperti itu. Karena nantinya hukum akan bicara begitu bahwa yang bertanggung jawab itu adalah nakoda. Ya mau diapain? Mau diapain? Iya betul. Memang sudah benar sih. Cuman saya sekali lagi ini autoritinya nakoda ini dipakai nggak di Indonesia? Yang seperti dari awal kita bicara tadi. Ternyata kalau nakodanya ngajuin apa misalnya malah dipecat sama perusahaannya, nganggur kan banyak ketakutan seperti itu. Oke. Cap, sebelum di akhir acara progres terbaru untuk pelabuhan per hari ini hari 1-2 hari jelang Maulid besok ini gimana? Iya, mungkin saya informasikan aja. Walaupun saya mungkin tidak berkewenangan untuk bicara ya. Karena ini mungkin dari baik itu dari operator ataupun dari regulatornya yang dalam hal ini di Ketapang sekarang lagi terjadi mungkin masih transformasi kecil lah. Transformasi di mana paspel ataupun fasilitas pelabuhannya sedang di-upgrade. Oke. Tapi menyebabkan tentunya ini nantinya menyebabkan ya mudah-mudahan para pengguna pelabuhan pengguna penyeberangan itu menjadi sabar dan oh iya karena untuk mengarah ke transformasi perbaikan dermaga ataupun mobil bridge yang untuk ditambah kapasitasnya membutuhkan waktu mungkin sampai berapanya? 1 bulan? Oh lebih. Oh lebih. Ada pembangunan Pelabuhan? Ya pembangunan bukan pelabuhan atau terminal, semacam MB lah, pembangunan MB ya. Anjungan gitu ya? Untuk sandar kapal itu di sini istilahnya ada MB, ada bitching, ada MB. MB itu mobil untuk sandar kapal yang depannya itu mobil bridging ya, mobil bridge itu. Dia bisa naik turun. Yang MB-nya? Ya MB-nya ini. Nah ada penambahan kapasitas dari dermaga ponton dinaikkan menjadi ini yang mungkin akhir infonya akhir Desember apa? Akhir November. Oh cukup lumayan ya, ada 3 bulan ke depan berarti. Iya, dan juga nanti di Gilimanuk juga sama. Karena di sini itu kapelan, Pak. Kalau di sininya menggunakan MB2, maka di sana juga MB2 gitu loh. otomatis ya paralel ini ya. Ya pairingnya. Oke. Nah, ini ada yang ditutup, ada yang sedang dikerjakan.
Otomatis kan tentunya mempengaruhi arus bongkar muat Harus barang, Pak. bongkar muat. Oke. Selama ini sih kalau kapalnya udah cukup banyak ya, 56. Cuman memang yang paling signifikan di situ kan logistik, Pak. Oke. Cap, terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya. Banyak informasi yang sudah disampaikan kepada publik Banyuwangi khususnya dan masyarakat pengguna pelabuhan. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, Cap. Amin. Ada yang ingin disampaikan untuk closing statement, Cap? Untuk closing statement, ya menurut saya sih harapannya bahwa semua yang ada di dalam ekosistemnya maritim di Banyuwangi, baik itu di penyeberangan atau di pelabuhan umum, itulah mari sama-sama kita memang benar-benar artinya menyadari bahwa kalau tidak dilakukan bersama, ini tidak akan berhasil. Jadi artinya masing-masing kita masih memperbaiki diri sendiri, kemudian menyatu menjadi suatu ekosistem yang sehat, sehingga kita bisa melayani kebutuhan masyarakat, kemudian juga dari para pengusahanya yang nun jauh di sana, kan bukan di sini pengusahanya. Iya, betul. Nun jauh di sana, bahwa investasi safety ini mungkin ya tentunya menjadi berat. Oke. Tapi sekali lagi nyawa manusia tidak bisa diukur dengan uang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi hampir 1 jam saya ngobrol panjang lebar dengan beliaunya, orang yang ahli di bidangnya, dan mudah-mudahan dialog kami berdua ini menginspirasi, terutama ujung dari dialog ini adalah bagaimana safety pelayaran kita bisa terjamin dan semua yang terlibat di dalamnya bisa berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih, Cap. Sampai ketemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.